Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Rinta. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 22 Praktikum SBD. Di sini ada Fatin Zafira, ada Muhammad Syarul Majid, ada Zaki Ilham, dan saya sendiri, Diana Nur Arifa. Di sini akan mendemokan hasil tugas akhir praktikum SBD kami, yaitu reservasi barbershop. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan source code dari dashboard barber controller. Pertama di dashboard ini ada beberapa function, di mana yang pertama yaitu function index, digunakan untuk menampilkan data dari tabel barber. Yang kedua ada function create, berguna untuk membuat data baru yang nantinya akan nampilin nama barber, nomor HP, dan juga umur. Yang ketiga ada function edit, berfungsi untuk mengedit data yang sudah ada. Setelah itu ada function update, untuk mengupdate data barber yang sudah ada. Selain itu juga terdapat soft delete yang nantinya bakalan masuk ke recycle. Nantinya data yang udah masuk ke recycle itu bisa di-restore atau dikembaliin lagi, dan bisa juga di-delete secara permanen. Next, untuk faktur controller, di sini nanti bakalan nampilin data yang berisi reservasi yang telah di-approve. Kemudian di sini ada destroy untuk menghapus data reservasi, dan juga di sini terdapat soft delete yang nantinya bakalan masuk juga ke recycle. Setelah itu data yang masuk ke recycle bisa di-restore juga dan di-delete secara permanen. Next ke dashboard paket controller. Ini sama kayak dashboard barber controller. Di dashboard ini bakal nampilin data yang berisi semua paket yang tersedia. Kemudian di sini kita bisa membuat paket baru yang nantinya akan nampilin nama paket, keterangan paket, dan harga menggunakan create. Kita juga bisa mengedit dan mengupdate data paket yang sudah tersedia. Selain itu, di sini juga terdapat soft delete yang bakalan masuk ke recycle. Nantinya datanya yang masuk ke recycle bisa di-restore juga dan bisa di-delete secara permanen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatin. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan jelasin tentang dashboard reservasi controller. Nah, di dalam dashboard reservasi controller itu ada public function index. Dia akan menampilkan dashboard dari halaman reservasi. Lalu ada public function store. Nah, untuk di public function store sendiri terdapat join dari tabel paket, user sama barber. Nanti akan menampilkan nama paket, keterangan paket, nama pelanggan, no pelanggan, nama barber, jam potong, dan harga. Lalu di reservasi kita juga dapat membuat reservasi terbaru dengan menggunakan create. Lalu ada public function update, itu untuk mengupdate data-datanya, yaitu ada persetujuan, nama paket, keterangan paket, nama pelanggan, no HP pelanggan, nama barber, jam potong, harga. Lalu ada function destroy. Untuk function destroy sendiri itu hanya menggunakan soft delete, di mana nanti apabila dilakukan soft delete maka akan bisa dimasukkan ke dalam function recycle. Nah, kemudian apabila ingin mengembalikan kita masuk ke public function restore. Lalu jika ingin dihapus secara permanen, masuk ke dalam function delete. Lalu masuk ke front page controller. Di dalam front page controller sendiri juga ada function index yang menampilkan halaman awal. Lalu ada function product menampilkan tabel nama paket, keterangan paket, dan search bar untuk mencari nama paket dan beserta keterangan paket. Lalu ada public function show product, itu menampilkan tabel dari paketnya. Lalu ada function beli produk, ketika di pesan paketnya, maka akan menampilkan nama paket, keterangan paket, nama pelanggan, no pelanggan, nama barber, jam potong, sama harga. Lalu ada public function about, itu akan menampilkan halaman about-nya. Lalu yang terakhir ada login controller. Di dalam login controller terdapat function login, nanti akan menampilkan halaman login. Lalu ada public function authenticate, itu kita memasukkan nomor HP, admin, dan password. Lalu apabila nomor HP atau password-nya yang salah, maka akan keluar email atau password yang salah. Dan public function logout untuk mengeluarkan dari halaman login. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu di sini selanjutnya untuk dashboard yang barber. Jadi nanti itu di dashboard barber ada tombol tambah data barber. So nanti akan menampilkan di dashboard barber tersebut akan menampilkan nama barber, nomor handphonenya, dan juga umur barbernya.
Lalu untuk yang bagian editnya, nanti di dalam editnya bisa diganti nama barberman-nya, nomor barberman-nya, sama umur barbernya. Lalu untuk di yang bagian indeksnya, indeks ini untuk memunculkan di bagian dashboardnya. Jadi nanti akan dimunculkan ada tombol tambah barberman dan tempat sampah. Lalu di bawahnya bakal memunculkan tabel dari nomor berapa barbernya, nama barberman-nya, nomor handphone barberman-nya, umurnya. Dan juga nanti di dalam indeksnya itu ada tombol untuk edit, delete juga. Nah, ini misalkan jika di delete, nanti akan datanya masuk ke recycle ya. Di recycle ini data yang sudah dihapus tersebut bisa dikembalikan lagi atau di delete. Lalu di faktur indeksnya, di situ nanti akan muncul daftar tabel rinciannya, yaitu pesanan keberapanya, nomor reservasi, sudah disetujui oleh siapanya, tanggal pemesanan, dan aksinya. Jadi di situ juga ada tombol detail. Lalu selanjutnya yang modalnya, ini ketika dipencet tombol detail rinciannya akan muncul persetujuan, pilihan paket, pemesan, nomor HP, barber, jam potong, harga, dan tanggal. Dan ada juga recycle-nya. Untuk kalau ada yang dihapus, jadi di sini bisa dikembalikan atau tidak data yang sudah dihapus dari fakturnya. Lalu ini footer untuk layout halamannya. Dan dia ada tulisan copyright dari kelompok 22. Lalu kalau di mainnya ini nanti ada title-nya barbershop dan juga isinya. Jadi ada menampilkan icon, nama paketnya, dan lain-lain. Lalu di bagian navbar ini bisa pindah-pindah halaman seperti ke halaman depan atau keluar dari akun tersebut. Ini untuk yang ada di kiri, jadi di navigation bar sebelah kiri, ntar ada barbershop untuk paket barbershop, so ada reservasi, ada rincian, ada barberman-nya. Untuk ada di dashboard bagian paket barbershop, jadi di sini ada dimunculkan nama paket, so keterangan dari paket sama harga. Ini nanti itu bisa diketik di itunya nama paketnya, keterangan dari paketnya sama harga dari paketnya, lalu disubmit. Di bagian edit paket, di sini nanti di paket tersebut bisa diedit namanya atau keterangannya atau pula harganya. Bisa juga disubmit, nanti akan berubah. Ini indeksnya, ini sebagai tampilan di paket barbershop-nya. Jadi ada tombol penambahan data paket dan tombol tempat sampah. Lalu nanti ada tabel paketnya, berisi nomor paket, nama paket, deskripsi paket, harga paketnya. Nah, di sebelahnya tabel tersebut akan ada tombol edit, nah hapus.
Ini jika dihapus akan masuk ke recycle. Di recycle ini paket yang sudah dihapus bisa dikembalikan lagi, dimunculkan lagi atau dihapus permanen. Lalu setelahnya di reservasi ada profil modal. Jadi di sini bagian konfirmasi dari pesanannya ini nanti akan ditunjukkan. Ini akan konfirmasi persetujuan, ditunjukkan karyawan yang menyetujuinya, nama paketnya, keterangan paketnya, harga paketnya, nama pemesannya, nama HP pelanggannya, nama barberman-nya, sama waktu potongnya. Ini untuk indeksnya, halaman utama di daftar reservasinya. Di atas pertama ada sampah penolakannya, lalu di bawahnya ada tabel reservasinya yang ada. Yang pertama ada reservasi berapa, nomor reservasinya, nama pemesan, nomor HP pemesan, barberman-nya siapa, waktu potongnya berapa lama, tanggal pemesanannya. Lalu di sebelahnya itu ada tombol detail dan juga ada tombol menyetujui, ada juga tombol untuk menolak. Di modal ini, modal.php, ini ketika dipencet tombol detail akan menampilkan detail reservasinya, paketnya, pemesanannya, nomor HP-nya, barberman-nya, jam berapanya, harganya, tanggalnya. Nah, ini recycle ketika pesanan reservasi tersebut ditolak. Nanti pesanan reservasi tersebut masuk ke tempat sampah. Jadi di tempat sampah ini bisa dikembalikan lagi atau ditolak, dihilangkan selamanya. Ini untuk indeks dashboard adminnya. Pertama-tama akan memunculkan ada paket barbershop, barberman, reservasi, dan detail. Yang bisa diklik salah satu itu untuk pindah ke halaman tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian pada front page-nya. Bagian front page ini terdapat komponen, yaitu untuk card blade-nya itu untuk pada tampilan paket reservasinya yang akan menampilkan nama paket, keterangan paket beserta harganya. Kemudian terdapat highlight blade yang digunakan untuk meng-highlight dari paket barbershop-nya. Kemudian terdapat modal blade yang akan menampilkan pesan reservasi dari paket barbernya. Kemudian keterangan dari paketnya, kemudian harga, nama pemesan, nomor HP pembeli, pilihan barbernya siapa, kemudian waktu potongnya, kemudian untuk pesan reservasi ataupun close. Kemudian untuk bagian layout dari front page ini untuk mengatur footernya yang akan menampilkan copyright kelompok 22. Kemudian terdapat header yang bertuliskan selamat datang. Dan terdapat mainnya untuk menampilkan halaman utamanya pada bagian main halaman. Kemudian terdapat navigation bar-nya, yaitu untuk mengatur dashboard, pilihan paket, kemudian login, kemudian logout. Selanjutnya untuk bagian login terdapat indeksnya, yaitu untuk login admin, yaitu menggunakan nomor HP dan juga password. Kemudian untuk halaman untuk page-nya, yaitu untuk halaman about yang akan menampilkan detail dari websitenya. Kemudian terdapat indeks yang merupakan halaman landing page bagi user yang pertama kali mengakses website. Kemudian terdapat produk.blade yang akan menampilkan pilihan paket barbershop, yaitu nama paket, keterangan paket, dan juga terdapat fitur search. Kemudian untuk root-nya, yaitu untuk pada bagian web.php ya, untuk memanggil controller dari masing-masing halaman yang sudah dilakukan sebelumnya pada bagian ini sehingga akan menampilkan tampilan pada websitenya.
Selanjutnya untuk demonya, berikut merupakan halaman landing page bagi user yang akan menampilkan selamat datang. Kemudian terdapat pilihan paket yang dapat dilakukan search. User juga dapat melakukan pemesanan dengan memilih salah satu paket dengan mengisikan nama pemesan, kemudian nomor HP pembelinya, kemudian memilih barbernya siapa, dan juga waktu potongnya jam berapa. Kemudian dapat dilakukan pesan reservasi. Kemudian apabila telah melakukan pemesanan, maka data akan secara otomatis masuk ke dashboard admin. Kemudian terdapat about dari websitenya, dan pada bagian atas ini terdapat navigation bar yang terdiri dari halaman utama, pilihan paket, tentang aplikasinya, dan juga fitur login yang digunakan untuk masuk ke halaman dashboard admin dengan menggunakan nomor HP admin dan juga password. Berikut merupakan halaman dashboard dari admin yang menggunakan sidebar yang terdiri dari paket barbershop, kemudian barberman, reservasi, dan rincian dari reservasinya. Pertama untuk paket barbershop ini akan menampilkan nama-nama paket beserta deskripsi dan harganya. Dan juga pada bagian paket ini dapat dilakukan penambahan data dengan mengisikan nama paket, kemudian keterangan dari paketnya, kemudian harganya, dan bisa disubmit, maka data akan secara otomatis tampil pada halaman paket barber. Kemudian dapat dilakukan edit pada paketnya. Setelah disubmit, maka data akan secara otomatis teredit. Kemudian dapat dilakukan soft delete, yang kemudian akan masuk ke tempat sampah yang nantinya itu bakal bisa dilakukan restore atau dihapus secara permanen. Bila di restore, maka data akan secara otomatis masuk kembali ke halaman paket. Dan selanjutnya untuk halaman barber akan menampilkan nama barber, kemudian nomor handphone, dan umur. Pada halaman barber ini dapat dilakukan penambahan data, kemudian dilakukan pengisian nama, nomor HP, dan umurnya, kemudian disubmit. Maka data akan secara otomatis bertambah. Kemudian dapat dilakukan edit, kemudian submit, maka secara otomatis data akan berubah. Kemudian terdapat soft delete, yang apabila diklik terhapus secara sementara, akan masuk ke tempat sampah sehingga dapat dilakukan restore atau delete secara permanen. Maka nama barbernya akan hilang secara permanen. Kemudian terdapat fitur search yang dapat dilakukan pencarian namanya. Kemudian pada bagian reservasi ini akan menampilkan data reservasi yang telah dilakukan oleh user pada halaman front page sebelumnya. Ini akan menampilkan ID reservasi, kemudian nomor reservasi, nama pemesan, nomor HP pemesan, barberman-nya, kemudian waktu potong, dan tanggal pemesannya. Kemudian terdapat aksi untuk admin untuk melihat detail dari reservasinya, kemudian dapat dilakukan persetujuan yang nantinya akan masuk ke halaman rincian reservasi, kemudian terdapat penolakan yang nantinya akan masuk ke halaman sampah penolakan. Pada halaman sampah penolakan ini dapat dilakukan pengembalian atau restore atau dilakukan hapus secara permanen. Kemudian terdapat detailnya juga. Apabila dilakukan pengembalian, maka data akan secara otomatis masuk ke halaman reservasi kembali. Kemudian untuk halaman reservasi, rincian reservasi akan menampilkan persetujuan yang telah dilakukan pada halaman reservasi sebelumnya, yaitu untuk nomor reservasinya, ID rincian reservasi, kemudian disetujui oleh siapa, kemudian tanggal pemesanannya. Kemudian terdapat aksi untuk menampilkan detail dari rincian reservasinya. Oke,
Sekian demo tugas akhir praktikum SBD kelompok 22. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.